mengerti apa yang kau maksud. Ada apa sebenarnya? Mengapa kau menuduh aku begitu? Kau memfitnahku. Kau membakar aku. Lihat kobaran api itu. Lihat itu. Apa yang kau lihat di sana? Sekilas masih ku dengar suaranya. Aku kan tetap mencarinya. Jangan kau putuskan pengikat itu, amnesia. Kemana aku mencarinya? Prasasti, jadikan kenangan abadi. Sanggar Cerita bekerja sama dengan PT Supra Ferdindo Farma mempersembahkan serial Sandiwara Radio. Prasasti. Prasasti, sebuah drama radio dengan penampilan baru, berkisah tentang pemuda bernama Mayong yang mengidap amnesia, kehilangan masa lalunya. Sebuah pencarian untuk meluruskan fitnah yang terjadi ratusan tahun yang silam. Amnesia yang diderita bukan saja menyebabkan lupa pada kekasih tercinta, tetapi bahkan orang tuanya sendiri. Prasasti. Mengapa kau lakukan itu, Bang Mayong? Mengapa kau tega melakukan itu? Kau tidak berhak menggugatku, anak. Bahkan jika aku berhasil menghempaskan penyakit sial yang mengganjal kepalaku, aku akan berusaha menghapusmu. Kau tidak pernah ada. Kau tega, Bang Mayong. Prasasti. Naskah karya Bungsu Suroharjo. Teknik dan montase DJ Arifin. Hiasan musik Frans Harius. Pengarah rekaman Haryoko. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Prasasti didukung artis-artis idola yang tak asing lagi. Eli Ermawati, Hana Pertiwi, Billy Burhan, dan sederetan pemain terkenal Sanggar Cerita. Kali ini mempersembahkan episode ketiga dengan judul Misteri Kali Kurap. Dalam seri yang ke-22 ini dimainkan oleh Billy Burhan sebagai Mayong, Hana Pertiwi sebagai Puri Retna Mutia, Haryoko sebagai Pandu, dan Margaret sebagai Herlina. Pembawa cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk tuh, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen, beli kakek gawe nang obat, aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh, kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Nginum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, Oskadon ya. Kalai Jod, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu, aduh langka ape Jod. Wah hebat Oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener Oskadon.
Belis salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Herlina yang bersahabat itu membuat Puri merasa senang. Herlina mengulurkan tangan dan kedua perempuan itu berjalan bergandengan. Mayong memandang Pandu dan seperti bersepakat, keduanya pun tersenyum bersama. Mayong, masih jauhkah Kalikurak itu? Aku tak tahu pasti. Akan tetapi mendekati tengah hari, barulah kita akan sampai. Tempat itu seperti yang aku bayangkan selama ini. Jika Gunung Raung meletus dalam skala kecil saja, maka banjir lahar akan menghantamnya tanpa ampun sama sekali. Namun entah mengapa orang-orang di Kalikurak itu masih tetap mampu bertahan di sana. Mungkin karena merasa dilindungi oleh kekuatan aneh yang berupa batu prasasti dan api yang muncrat dari dalam tanah itu. Oh, daerah ini begitu sepi. Aku bisa bayangkan betapa terpencilnya Kalikurak itu. Memang, terpencil sekali. Dan ada yang aneh. Begitu aku sampai di tempat ini, sebagaimana aku bisa mengenali tempat-tempat yang lain, aku mengenali tempat ini dengan baik. Ingatan atas tempat-tempat masih tersimpan rapi di otakku. Akan tetapi ingatan atas orang-orang terhapus sama sekali. Aneh bukan? Ya, seperti keanehan yang membuatku terus bertanya dalam hati. Mengapa mereka mau tinggal di sana? Karena adanya semacam ikatan yang turun-temurun. Mungkin semacam ikatan pada orang-orang Tengger atau orang Baduy. Apakah mereka berbahaya? Tidak. Herlina pernah mengatakan justru sebaliknya. Orang-orang Kalikurak amat bersahabat, lugu, dan dengan tangan terbuka menerima kedatangan kita. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana keadaan yang sebenarnya. Oke. Mayong. Ya. Mengenai Puri, tolonglah, kasihanilah dia. Jangan terlalu kau siksa perasaannya. Kenapa, Pandu? Ia sudah merasa bersalah karena ngotot ikut. Ia menyesal. Tapi karena ia sudah terlanjur berada di sini bersama kita, berilah dia semangat dan kesempatan kepadanya. Senyummu saja sudah membuat ia bersemangat. Nah, namun melihat kau bungkam dan wajah kau lipat seperti itu, ya, ia akan kehilangan tenaga sama sekali. Mayong memandang air sungai kecil yang mengalir. Air itu begitu jernihnya, hingga ikan yang berada di dalamnya nampak dengan sangat jelas. Melihat air yang jernih itu, Mayong tiba-tiba teringat bahwa pagi itu ia belum sikat gigi. Melihat Mayong bersikat gigi, Pandu mengikutinya pula.
Belum pernah melakukan perjalanan panjang seperti saat ini sebelumnya, Dek Puri? Belum, Mbak. Kalau semacam gerak jalan yang menempuh jarak tertentu, pernah sebelumnya? Gak pernah juga. Kemana-mana selalu bawa mobil? Iya. Jangan manjakan tubuh seperti itu. Sekali waktu tubuh tidak akan bisa lagi menyesuaikan diri dengan keadaan yang memaksa. Bagi sebagian orang, berjalan hanya 10 kilometer biasa. Tetapi bagi orang kota, setengah kilometer saja harus pakai kendaraan. Pakai taksi, pakai beca, dan sebagainya. Kalau pagi, sering juga lari-lari. Saya justru merasa heran dengan Mbak. Kenapa? Mbak cantik, tapi juga tangguh. Karena pada dasarnya, aku memang suka berpetualang. Naik gunung atau berkemah dan menjelajah hutan. Sebuah hobi yang agak aneh. Sebenarnya tidak. Banyak juga gadis-gadis yang suka dengan hobi seperti ini. Perempuan yang cantik biasanya terlalu sibuk dengan urusan kecantikannya, merawat diri, dan sebagainya. Tapi Mbak justru sibuk keluar masuk hutan. Orang yang terlalu mengurus kecantikan dan penampilan, orang itu mengalami apa yang diberi nama sindroma narsisius. Apa itu, Mbak? Oh, sesuatu keadaan di mana orang terlalu mengagumi kecantikan diri sendiri. Mengagumi diri sendiri karena kecantikan yang dimiliki. Namanya menjadi anak emas narsisius. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger ari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk, aduh, saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat, aduh. Lo ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ceswaras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Alay Jot, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon. Beli salah mani, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, ancur segala penyakit. Oskadon. Siapa Narsisius itu? Sebuah nama yang ada dalam legenda Romawi kuno. Seperti nama Apollo, nama Amor, Dewa Ra, Dewa Aphrodite. Di antara tokoh-tokoh tersebut terdapat Narsisius yang kebetulan mempunyai wajah dan penampilan yang menarik. Anak emas Narsisius biasanya banyak menghabiskan waktu dengan mematut diri di depan cermin, bahkan sampai berjam-jam lamanya. Mbak cantik sekali. Tidak sadar Mbak Herlin akan hal itu? Sadar sekali. Tetapi justru karena itu aku bersikap biasa-biasa saja. Boleh bertanya sesuatu, Mbak?
Oh, silakan, tanya saja. Mbak berasal dari mana? Oh, Kalikurat. Aku tak percaya bahwa aku berasal dari Kalikurat. Di Kalikurat aku dilahirkan. Akan tetapi, jangan tanya orang tuaku siapa dan bagaimana kisah perjalanan hidupku. Aku telah membungkusnya dengan rapat dan tak ingin ada orang atau pihak lain yang mengetahui. Bahkan orang Kalikurat sendiri mungkin melupakan siapa aku. Aku percaya, dan justru itu yang membuat aku merasa heran. Apanya yang harus membuatmu heran? Bahwa di tempat yang sangat terpencil seperti Kalikurat, melahirkan seorang perempuan yang luar biasa. Jangan kata para lelaki, aku yang seorang wanita saja dengan segenap hati mengatakan, Mbak cantik sekali. Mbak mempunyai kecantikan yang khas, klasik. Bagaimana ceritanya Mbak bisa memiliki mata yang kebiruan? Mata? Ya, bagian mata yang paling menonjol. Oh, mungkin di antara nenek atau kakek moyangku ada yang selingkuh dengan Belanda. Oh ya? Banyak kisah cinta mengenai pribumi yang menjadi gendakan Belanda. Apalagi di daerah ini, banyak sekali terdapat afdeling. Afdeling kopi, afdeling coklat, karet, dan sebagainya. Bahkan, sebagai bukti di daerah ini dulu dijamah oleh Belanda. Sampai ada peninggalannya yang berupa tempat seperti Glamour, yang berasal dari kata Glenmore. Lalu ada juga Glenfalloch. Tempat-tempat yang aku sebut itu berada di lereng selatan Gunung Raung, masuk wilayah Kabupaten Banyuwangi. Mbak yakin karena itu kakek moyang Mbak Herlina sudah campur ras Belanda? Ada kisah tentang Udatin yang berhubungan dengan Belanda. Udatin? Ya. Siapa Udatin? Mungkin nenek moyangku. Ia mempunyai ibu yang lahir dari perkawinan campuran Belanda. Udatin itu nenek moyang Mbak Herlina? Ya. Mbak punya cerita atau riwayat dari nenek moyang Mbak itu? Bukankah cerita tentang Udatin itu sudah lama sekali berlalu? Ya, aku memiliki silsilah itu. Bagaimana Mbak mendapatkannya? Coba tebak, bagaimana kira-kira aku mendapatkannya? Mungkin dari catatan? Salah. Lalu Mbak dapat dari mana? Diceritakan turun-temurun, bahwa jiwa atau persoalan yang ada juga turun-temurun. Maksudnya diwariskan? Emosi yang dulu dialami oleh nenek moyang Mbak diturunkan pula pada generasi berikutnya. Kemudian pada Mbak Herlina? Ya, orang lain mengatakan titisan. Titisan. Ya Tuhan. Aduh Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger ari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk, duh, aduh. Saking larae sampai nyucut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba ki. Aduh, oskadon ya. Halai Jot, bener baik kayak jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jot. Wah hebat oskadon, hebat. Kang bener sih? Bener oskadon.
belis salah maning, cepete ibarat kaya jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma nginum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan, nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Verbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Menarik perhatian Puri Retnomutia. Dengan sigap dan bahkan penuh semangat, Puri mengimbangi Nyonya Herlina yang melangkah dengan sigap dan tanpa ragu-ragu. Wajah perempuan cantik bermata biru itu berbinar-binar ceria. Nyonya Herlina menoleh sejenak dan melambaikan tangan yang dibalas oleh Mayong dan Pandu jauh di belakang. Tiba-tiba Nyonya Herlina berhenti. Kau lihat batu besar itu, Depuri? Iya, mengapa, Mbak? Apakah menurutmu batu itu punya nyawa? Batu? Tidak, batu benda mati. Ia tidak punya nyawa. Air juga benda mati. Bagaimana dengan tumbuhan? Ia punya nyawa atau tidak? Yang punya nyawa itu hanya manusia dan binatang. Tumbuhan tidak punya nyawa. Nyawa itu apa menurutmu? Roh yang menyebabkan semua makhluk bisa hidup. Saat makhluk kehilangan rohnya, makhluk itu akan mati. Begitu pendapatmu? Iya, pada umumnya orang juga memiliki pendapat seperti itu. Kehidupan itu berada di mana-mana, Depuri. Kehidupan itu mengalir dalam udara dan melingkupi apapun atau siapapun, termasuk bebatuan, tanah, air sungai yang mengalir. Benda-benda itu mempunyai jiwa. Dan betapa riuhnya mereka. Pepohonan tumbuh dan berkembang, binatang beranak pinak, semuanya memiliki jiwa. Mbak berpendapat begitu? Atau kau tak sependapat? Aku perlu mencernakan apa yang Mbak maksud. Kau pernah melihat ular berbisa? Ular berbisa? Pernah? Di kebun binatang aku pernah melihat ular berbisa. Mengapa? Kau lihat di batu yang aku sebut itu. Di sebelahnya ada celah. Dan kau lihat apa yang melingkar di sana itu. Kita berada di hutan, Depuri. Wajar kalau bertemu dengan binatang. Isi hutan antara lain memang ular. Ular itu jenis yang amat berbahaya. Lihat ujung ekornya yang bergerak-gerak. Telah membentuk semacam ujung tongkat yang keras. Itu pertanda ia raja ular kobra. Kalau ia mengangkat kepala dan siap mematuk, kepalanya akan mekar seperti centong atau sendok makan. Harimau saja ketemu binatang itu sudah lari terbirit-birit. Itu sebabnya aku lebih suka mengatakan ular itu yang justru pantas disebut raja hutan. Patukannya akan menyebabkan darah membeku, hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk membunuh korbannya. Kita pergi, Mbak. Jangan panik, Depuri. Kita berada di hutan. Justru karena itu kita harus melihat pemandangan yang seperti ini. Ular itu tak akan mendekati kita. Ia kekenyangan. Kekenyangan? Ya. Kok Mbak tahu? Lihat bagian perutnya. Rupanya ia menelan korban. Mungkin ayam hutan yang telah diterkamnya. Ular adalah jenis binatang yang aneh sekali. Ia punya mulut kecil, akan tetapi mulut yang kecil itu mampu menelan korban yang besar, jauh lebih besar. Perutnya elastis seperti karet. Perilaku macam itu mirip wanita. Hah? Mirip wanita?
Apanya yang mirip? Sekecil apapun wanita, akan tetapi sanggup menelan lelaki yang jauh lebih besar. Iya kan? Lelaki ditelan wanita. Ada apa? Ada ular yang menelan korban yang ukuran tubuhnya jauh lebih besar dari ular itu sendiri. Sapa kang awake lemes bae, gage nginum oskapit. Ahe, kita gan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abdol, pantes semangat lan sehat bae si akang mah. Pantes nginum oskapit sedina siji. Hebat. Ahe. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca. Oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit kan bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Kang kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkep pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jati maning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan, olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan, karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Saudara, bagaimana perjalanan yang ditempuh Mayong dan kawan-kawannya? Bagaimana pula persoalan yang dihadapi Mukhtar dan Moko di Kalikurak? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.